Pemprov DKI Jakarta menyebutkan resiko penularan virus corona terbesar terjadi di KRL, tepatnya pada KRL rute Bogor, Depok, Jakarta Kota. Pemerintah mengamini jika ada potensi penyebaran virus di KRL. Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto, menjelaskan setiap tempat berkumpul orang banyak berpotensi ada penularan COVID-19 atau virus corona. Sementara itu, lokasi lain yang berpotensi jadi lokasi penularan virus corona adalah bandara. Untuk antisipasi penyebaran virus corona di transportasi publik, pemerintah telah menyusun protokol penanganan virus corona area publik dan transportasi. Adapun sejumlah poin dalam protokol tersebut yaitu pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih, deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum, pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar, promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh, mensosialisasikan etika batuk atau bersin di tempat umum dan transportasi umum, serta memperbarui informasi tentang COVID-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemerintah mengakui angkutan umum berpotensi menjadi tempat penyebaran virus corona. Apalagi jika suasana angkutan umum tersebut ramai dan padat sehingga orang berkontak secara dekat. Ya, lalu seperti apa upaya pemerintah untuk mencegah corona terutama di angkutan umum, serta hal apa saja yang perlu diperhatikan publik saat menggunakan angkutan umum massal? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih. Pak Dokter, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di studio. Dan melalui sambungan telepon ada Vice President Corporate Communication PT KCI atau Kereta Komuter Indonesia, Ane Purba. Selamat siang, Bu Ane. Selamat siang, mohon maaf suaranya kecil sekali. Masih kecil ya? Oke, nanti kita akan coba usahakan untuk lebih baik lagi suaranya, Bu Ane ya. Pak Dokter, ini kalau kita bicara soal penyebaran virus corona, sebetulnya sudah banyak orang yang cukup paham bahwa kalau mereka berkumpul di satu tempat yang sama, potensi atau risiko terinfeksi itu juga besar atau ada. Seperti itu. Nah, tapi di sisi lain, ini semacam sesuatu yang tidak bisa dihindari, terutama kalau kita menggunakan angkutan umum. Betul. Nah, ini gimana Pak Dokter melihatnya? Ya, jadi sejak ditetapkan pandemik oleh WHO, maka memang daerah-daerah umum itu semuanya memiliki potensi untuk terjadinya penyebaran virus. Oleh karena itu memang syukur pemerintah sudah mengeluarkan protokol. Yang saya tahu itu kan angkutan umum harus dibersihin rutin tuh dengan disinfektan. Kemudian itu disinfektan itu efektif itu ya? Ya, karena virus itu kan secara formologis itu kan di luarnya bangunan virus itu dari lemak begitu. Jangankan disinfektan, dikasih kayak sabun dan deterjen, lemak itu kan luruh. Jadi virus akan gampang mati kalau kena bahan seperti itu. Yang kedua yang mungkin ini bukan hanya jadi protokol tapi betul-betul diseriusin oleh yang berwenang ya, pemerintah, bahwa di angkutan umum itu harus disediai masker bagi yang sakit. Nah, sekarang masker lagi susah ini. Oleh karena itu memang kami menyarankan kepada pemerintah baik niaga maupun distribusi masker ini diambil alih oleh pemerintah supaya di tempat-tempat yang seperti itu betul-betul tersedia. Yang ketiga itu kan tersedia alat cuci untuk tangan. Apa sih hand sanitizer. Karena kalau di angkutan umum mungkin susah ya menyediakan air kecuali di terminal maupun di stasiun. Tapi kalau seperti di angkot kan susah. Yang paling bisa memungkinkan disediakan itu kan hand sanitizer. Saya pikir jangan hanya protokolnya, tapi gerakan untuk menyediakan itu harus didorong. Ya, pasti mungkin bukan hanya pemerintah pusat
yang berkontribusi nih. Daerah juga mestinya daerah sama. masing-masing dengan sudah diberikan protokol itu mendorong disediakannya fasilitas-fasilitas yang diwajibkan dalam protokol tadi. Karena kalau kita lihat sebenarnya di beberapa negara yang sudah terkena juga ini sudah dilakukan sebenarnya terkait dengan protokol ini, kayak kita lihat di Singapura dan Jepang bahkan melakukan protokol di mana mereka wajib bagi warganya untuk menggunakan masker seperti itu, dan juga hand sanitizer ada di mana-mana ya sebenarnya. Jadi itulah yang harus dikerjakan supaya masyarakat itu nggak panik gitu. Karena masyarakat panik itu kalau biasanya tidak mengetahui dia harus bagaimana dan apa nih sebenarnya. Tapi kalau mengetahui caranya, itu masyarakat tidak akan panik. Bahkan ketika mereka sudah tahu, karena memang pemerintah mungkin belum melakukan sesuatu yang dibutuhkan, akhirnya mereka beli sendiri hand sanitizer sampai habis tuh kan. Itulah yang menyebabkan masker, kepanikan gitu. Iya, karena mereka merasa bahwa ya kami tahu bahwa caranya harus pakai masker, harus cuci tangan, akhirnya diborong semua gitu. Betul. Oleh karena itu, supaya tidak panik kan ada tindakan kita yang terukur, yang kemudian memberikan memfasilitasi masyarakat untuk yang pertama tahu cara mencegah, dan toolsnya itu disediakan gitu. Kalau tidak disediakan, meskipun masyarakat tahu tapi tidak ada, itu juga menimbulkan kepanikan. Tapi masyarakat paham. Kemudian apa yang dibutuhkan untuk mencegah itu disediakan, ya seperti di transportasi di tempat umum. Mudah-mudahan itu tidak akan membuat masyarakat panik, karena tidak bolehlah kondisi ini kemudian membunuh atau menggagalkan seluruh kegiatan kehidupan kita. Nggak akan mungkin itu. Kalau itu terjadi kan malah merusak sendi yang lain. Artinya kalau kita bicara beberapa kota itu udah ada yang lockdown gitu kan. Nah kalau menurut Pak Dokter sendiri, apakah itu sudah perlu dengan situasi sekarang? Lockdown atau tidak nanti mungkin pemerintah yang melakukan ya. Pemerintah kan sudah melakukan penutupan terbatas ya pada negara-negara tertentu. Apakah antar wilayah ini dilakukan penutupan? Nah ini tanda tanya. Tapi kalau dengan kondisi pandemi ini, jadi kalau menurut saya bukan masalah lockdownnya yang paling penting, tetapi upaya kita untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat supaya masyarakat secara mandiri bisa mencegah supaya dia tidak tertular. Karena kalau pandemi ini kan di semua lini kan sebenarnya berpotensi. Jadi yang terpenting itu bukan paniknya, bukan lockdownnya, tapi gimana sih masyarakat bisa di guidance, dikasih penjelasan daerah-daerah mana yang aman, kemudian bagaimana cara mencegah, diberikan informasi dan pemahaman yang cukup, diberikan informasi dan pemahaman, serta diberikan tools atau alat bagaimana dia mencegah supaya tidak tertular. Yang paling penting, yang paling pokok menurut saya, ketersediaan masker dan ketersediaan alat cuci tangan, ya apapun bentuknya, apakah sabun, hand sanitizer, itu perlu didorong ke masyarakat supaya masyarakat bisa dengan mudah mengakses itu. Ini kita sudah terhubung kembali dengan VP Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia, Ana Purba. Ibu Ana. Ya. Ini kan sebetulnya jadi viral ya, ada foto yang dilingkarin bahwa kereta Jabodetabek ini sangat berisiko sebetulnya untuk penyebaran virus corona. Nah, dari PT KCI sendiri responnya seperti apa, Bu Ana? Iya, walaupun sudah diklarifikasi oleh Pak Gubernur kalau itu sebenarnya rapat internal untuk melakukan mitigasi ya. Tapi ya coba kita jelaskan sebenarnya jauh sebelum pemerintah mengumumkan adanya warga kita yang terinfeksi corona, sejak awal Februari, tepatnya tanggal 3 Februari, kami sudah melakukan antisipasi. Di antaranya, kami membagikan masker kepada terutama lansia, kemudian penumpang kami yang sedang batuk atau bersin-bersin. Kemudian kami juga melakukan edukasi roadshow sampai hari ini. Kami sudah mengunjungi 38 stasiun untuk kampanye cuci tangan yang bersih, kemudian menggunakan hand sanitizer, melakukan pengecekan kesehatan, kemudian suhu tubuh. Nah, sejak tanggal 3 itu juga kami juga mengupayakan supaya semua toilet kami juga ada hand swab, kemudian kami sudah menyediakan 700 sampai 800 titik
hand sanitizer di atas KRL, kemudian di stasiun juga. Oke, di Hanya atas saja KRL dan juga di stasiun ya? Iya, di atas KRL dan di Oke. stasiun. Nah, Oke. kemudian untuk sarana kami sebagai operator sarana, KRL kami juga setiap selesai berdinas, sebelum corona ini juga, memang setiap hari kami melakukan pembersihan karena informasi untuk virus, kemudian penyebaran seperti DBD, itu memang kita harus konsen karena KRL itu sudah mengangkut lebih dari 1 juta penumpang per hari. Kemudian setiap malam itu pukul 1 sampai pukul 4, 1.100 unit KRL kami sudah kami bersihkan dengan disinfektan, kemudian ada fumigasi, dan selama beroperasi itu kami menyiapkan on-trip cleaning service untuk tetap menjaga kebersihan sarana kami dengan tetap menggunakan disinfektan. Jadi kalau misalkan roker atau rombongan kereta tahu itu berseragam kuning, selalu ada standby untuk membersihkan sarana komuter lain kami selama beroperasi. Demikian juga di stasiun ya, toilet, kemudian ada hand soap, kemudian ada disinfektan juga. Dan dengan menyebarnya adanya beberapa informasi penyebaran virus ini, untuk vending machine, untuk pembelian tiket pun, kemudian ada eskalator, kemudian tapping, itu sudah dibuatkan kembali SOP-nya 3 kali sehari harus dibersihkan dengan disinfektan. Oke, baik. Mulai nanti malam, kami juga bekerja sama dengan Satuan KBR, itu ada Kimia Biologi Radioaktif dari Gegana Brimob Kelapa II Depok, itu melakukan penyemprotan di Dipo Depok kami. Dipo Depok itu gudang kereta ya, yang tempat melakukan maintenance pembersihan kereta, untuk melakukan peningkatan kembali antisipasi penyebaran virus ini. Jadi meminimalkan kita juga nanti ada penyemprotan semua sarana KRL kami. Oke, Nah, baik. selain itu KRL yang sudah melayani 80 stasiun, 30 stasiun yang bisa mengcover 80 stasiun itu sudah ada 96 tim medis dengan 30 pos kesehatan, 2 ambulan yang kami siapkan untuk antisipasi kemungkinan yang terjadi. Karena ketika Februari kami sudah menghimbau penumpang kami baik di stasiun ataupun KRL kepada penumpang yang ingin melakukan pengecekan kesehatan gratis atau sedang tidak enak badan bisa melakukan pengobatan di 30 pos kesehatan ini untuk cek suhu tubuh dan yang lainnya. Kemudian kami menjalankan rel klinik juga. Ini adalah kereta yang kami siapkan dengan fasilitas mirip di poli umum, poli bidan, kemudian poli gigi, laboratorium sederhana. Itu pertama kali pemerintah melakukan pengumuman bahwa ada suspek di sekitar Depok Bogor, sudah kami jalankan juga untuk melakukan pengobatan gratis. Karena yang kita bisa lakukan adalah antisipasi. Yeah. Kemudian sosialisasi, himbauan, itu terus kami lakukan, baik melalui media sosial ataupun melalui announcer kami di KRL dan stasiun. Oke, baik. Tadi ada disinfektan juga, terus ada hand sanitizer juga bahkan di dalam kereta tadi kalau saya tidak salah ya, Bu Ana ya. On-trip cleaning service juga. Jadi memang sejak Februari itu kami lakukan, kita melihat bahwa dengan kita melakukan sosialisasi dan kampanye sejak Februari, memang sampai saat ini dengan pengumuman pemerintah, kemudian adanya viral pemberitaan kemarin dari Pak Gubernur, sampai saat ini belum ada penurunan volume penumpang. Karena tidak ada penurunan volume penumpang, kami harus lebih keras lagi bekerja gitu ya Pak ya. Jadi seperti di stasiun Juanda saat ini, di sekitar stasiun Juanda kami sedang melakukan fumigasi juga untuk antisipasi. Bu Ana, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut ya Bu ya. Baik, Pak Dokter, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.